Kisah Buas Salosa, bocah amatir tanpa klub yang tembus timnas Indonesia. Buas Salosa adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tajam, kecepatan yang tinggi, umpan akurat, tendangan kiri kanan yang sama kuat, dan teknik dribbling di atas rata-rata serta didukung dengan kemampuan fisiknya yang kuat. Dalam urusan mencetak skor, dia juga satu-satunya pemain sepak bola nasional yang mampu bersaing dengan striker asing untuk menjadi top skor ISL pada masanya. Pria kelahiran Sorong, Papua Barat 16 Maret 1908 ini memiliki nama lengkap Buas Tevelius Erwin Salosa. Lahir dari keluarga pecinta sepak bola, Buas adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, di mana hampir semua dari mereka adalah pemain sepak bola profesional seperti Ortisan dan Nahemi Salosa. Buas Salosa mengawali karirnya dengan membela klub amatir PS Putra Yohan di Papua dengan status pemain binaan tahun 1999 sampai 2000. Setelah itu, dia kemudian beranjak ke Perseru dengan status yang sama hingga tahun 2001. Saat memasuki usia 15 tahun, ia dipanggil untuk memperkuat tim PON Papua dalam ajang Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Sumatera Selatan. Penampilan Buas di ajang tersebut berhasil mencuri perhatian pelatih tim nasional Indonesia, Peter White, yang kemudian membawanya menuju Piala Tiger 2004. Buas juga sempat dijuluki anak ajaib karena penampilannya yang memukau bersama tim nasional kala itu. Buas tercatat berhasil mencetak 4 gol sekaligus membawa timnas Indonesia melangkah menuju final, meski akhirnya tim Merah Putih harus mengakui keunggulan timnas Singapura. Pada laga itu, Buas mengalami patah kaki usai ditekel oleh bek Singapura. Kendati demikian, penampilan Buas saat itu cukup menarik minat banyak klub dari Liga Indonesia. Pada tahun 2005, Buas mendapat kontrak pertamanya bersama Persipura Jayapura dan langsung membawa tim Mutiara Hitam tersebut meraih gelar juara Liga Indonesia. Saat itu, Buas dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 di partai final. Dia pun menjadi pahlawan timnya dengan menyumbangkan 1 gol di laga tersebut. Sejak itu, Buas kerap menjadi langganan pemain utama di tim nasional. Ia mengikuti beberapa laga internasional mulai dari kejuaraan tingkat ASEAN, Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Di tahun 2010, tim nasional Indonesia bertanding melawan tim nasional Uruguay dalam pertandingan persahabatan. Buas yang turun sebagai starter mampu mencetak gol cepat, tepatnya pada menit ke-14. Ketika itu, Buas mendapat umpan dari Bambang Pamungkas dan menggiring bola masuk ke kotak penalti. Dalam duel 1 lawan 1, ia berhasil tampil tenang dan menaklukkan Juan Castillo. Dalam pertandingan persahabatan itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Uruguay yang tampil membawa skuad terbaiknya dengan skor telak 1-7 lewat hat-trick Edison Cavani dan Luis Suarez. Pada Maret 2013, Buas kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Asia 2015 yang memulai babak baru dalam konflik dualisme liga dan kepengurusan PSSI di masa lalu. Ia mencetak gol cepat di menit ke-5 untuk memberi keunggulan sementara 1-0 bagi Indonesia, meskipun akhirnya harus menyerah dengan keunggulan 1-2 bagi Arab Saudi. Dari tahun ke tahun, karir sepak bola Buas semakin berkembang. Ia menjadi incaran klub-klub papan atas Indonesia. Bahkan, ia sempat mendapat tawaran untuk bermain di klub asal Belanda, tetapi ia menolak dan memilih menetap bersama Persipura. Setelah hampir 10 tahun bersama Persipura, ia sempat bergabung dengan klub Borneo FC untuk menghadapi turnamen Piala Presiden 2015. Setelah itu, Buas kembali bergabung dengan Persipura untuk mengikuti Indonesia Soccer Championship. Insiden patah kaki pernah kembali dialami Buas saat membela timnas Indonesia di era pelatih Ivan Kolev. Saat itu, skuad Garuda melakoni laga uji coba dengan timnas Hong Kong jelang Piala Asia. Dalam laga tersebut, Buas kembali mengalami cedera serius patah kaki yang nyaris membunuh karir sepak bolanya untuk selamanya. Pertandingan itu sendiri berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim nasional Indonesia dan imbasnya Buas harus menepi selama 10 bulan. Meski mengaku sempat trauma, dia kemudian mampu kembali bangkit sekaligus mengantarkan Persipura menjadi juara pada beberapa musim setelahnya. Banyak rumor yang mengatakan bahwa pihak timnas Indonesia tidak membiayai perawatan Buas yang cedera parah saat melawan Hong Kong. Dikabarkan bahwa kubu Persipura lah yang menanggung semua biaya operasinya.
Mungkin sejak saat itu, komitmennya terhadap timnas Indonesia perlahan mulai memudar. Boas pernah menolak panggilan PSSI untuk membela tim nasional Indonesia U23. Hal itu membuat otoritas sepak bola nasional geram dan mengancam menjatuhkan sanksi berat. Salah satu sanksi yang diancamkan kepada Boas ialah tidak memberikan izin dan beberapa pemain lainnya untuk tampil di pentas resmi PSSI. Tapi akhirnya hukuman itu tidak dijatuhkan setelah Boas bersedia kembali tampil pada pertandingan timnas Indonesia melawan Libanon namun mengalami kekalahan dengan skor 2-1. Boas sendiri memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ia juga pernah dijatuhi hukuman skorsing selama 1 tahun tidak boleh ikut di ajang nasional maupun internasional oleh PSSI karena terbukti menendang wasit dalam pertandingan Piala Indonesia antara Persipura melawan Persebaya pada tahun 2005 lalu. Meski berstatus pemain profesional, Boas Muda terkadang masih sering sulit meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi alkohol. Ia bahkan pernah nyaris dipulangkan dari pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Australia oleh Peter White karena kedapatan sedang mabuk. Seiring dengan itu, penampilannya pun mulai meredup yang membuat Peter White mencoretnya. Sikap profesional memang sepertinya masih sulit untuk ia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu bisa dilihat dari kecelakaan yang pernah ia alami saat mengejar seekor ayam di sekitar tempat tinggalnya di Jayapura tanpa mengenakan alas kaki dan akibatnya ia menginjak pecahan beling dan harus mendapatkan beberapa jahitan di kakinya yang membuatnya terpaksa absen membela klub Persipura dalam beberapa pekan. Terlepas dari sejumlah kontroversi yang ada, kondisi karir yang naik turun, bahkan sampai cedera parah berulang kali, Boas mampu bangkit dan menjadi salah satu legenda sepak bola Indonesia yang turut menjadi idola banyak pemain muda asal Papua. Tak heran jika FIFA sampai membuat penggalan kisahnya bersama Ramang dan beberapa pemain legenda lainnya dalam serial video pendek pada situs resmi FIFA TV. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.